Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini kita melanjutkan ke metode berikutnya dari penilaian persediaan sistem periodik ya. Setelah sebelumnya membahas LIFO, rata-rata sederhana, rata-rata pertimbang, persediaan dasar, terus kemudian apa lagi kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu metode laba kotor. Nah, apa sih metode laba kotor? Apa saja hal yang terkait dengan metode laba kotor? Laba kotor itu biasanya yang diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Nih, informasinya, yaitu tentang penjualannya, terus kemudian BTUD atau barang tersedia untuk dijual, terus kemudian persentase laba kotor. Nah, persentase laba kotor ini biasanya didapatkan dari hasil kali dengan penjualan neto. Ingat ya, penjualan neto bukan penjualan bruto. Jadi ketika di dalam penjualan itu nanti ada unsur diskon, terus kemudian retur, berarti itu harus kita kurangkan terlebih dahulu sehingga mendapatkan penjualan neto. Jadi itu informasi yang nanti akan kalian dapatkan dari taksiran laba kotor. Jadi ini informasinya biasanya ada BPUD, barang yang sudah dijual, terus nilai penjualan yang bersih, kemudian persentase laba. Nah, ini sangat simpel juga sebetulnya kalau kalian memahami betul-betul. Contohnya di sini, diperoleh data kegiatan usaha suatu perusahaan selama bulan September sebagai berikut. Ada penjualan bersih, ini kebetulan penjualannya bersih, jadi tidak usah dikurang-kurangkan. Tetapi ketika penjualannya kotor, kamu harus ingat dikurangkan. Yang kita cari adalah penjualan bersih. Penjualan bersih 135 juta. Barang tersedia untuk dijual, BTUD ya, 180 juta. Terus taksiran labanya ya, persentase labanya itu 25% dari penjualan bersih. Berarti nanti kita persentase ini kita kalikan dengan penjualan bersih. Ini adalah laba kotornya. Nah, lalu bagaimana? Berapa sih nilai persediaan akhirnya ketika kita menggunakan taksiran laba kotor ini atau cross margin method? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, kita mencari terlebih dahulu ini yang kita cari. Harga pokok barang yang dijual. Ini langkah pertamanya. Kita mencari harga pokok barang yang dijual. Harga pokok barang yang dijual itu didapatkan dari penjualan yang bersih dikurangi dengan persentase laba kotor. Jadi ingat, satu ya. Yang pertama kalian lakukan adalah mencari harga pokok barang yang dijual. Harga pokok barang yang dijual itu didapat dari penjualan yang bersih dikurangi dengan persentase laba kotor dari penjualan. Oke, dari contoh tadi ya, contoh sebelumnya kita lihat penjualan 135 juta, persentase laba kotornya 25%. Nah, kita cari harga pokok barang yang dijual. Berarti kita masukkan penjualan yang sudah bersih 135 juta. Lalu kita kurangkan dengan laba kotor. Laba kotornya tadi persentasenya 25% dikalikan penjualan. Kamu angka ini. Nah, nanti kita kurangkan penjualan dikurangi dengan laba kotornya itu namanya harga pokok barang yang dijual. Ini sudah ketemu. 101.250 juta. Ini langkah pertama. Langkah keduanya, kita baru mencari nilai persediaannya. Nilai persediaan itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari BTUD dikurangi harga pokok barang yang dijual. Nah, ini sudah ketahuan. BTUD-nya barang tersedia untuk dijualnya adalah 180. Ya kan?
barang tersedia untuk dijual, BPUD-nya 180. Kita masukkan. Lalu kita kurangkan dengan yang kedua, yaitu dari harga pokok barang yang dijual. Tadi sudah ketemu. Harga pokok barang yang dijual itu dapat dari penjualan dikurangi dengan persentase laba kotor. Nah, kalau sudah ketemu, kita kurangkan BPUD dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual. Ini akan ketemu nilai persediaannya. Jadi dengan menggunakan margin cross margin method atau taksiran laba kotor, kita akan ketemu nilai persediaan akhirnya adalah 78.750.000. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke metode berikutnya. Nah, metode berikutnya adalah metode harga eceran. Harga eceran juga sebenarnya gampang gitu ya. Kita hanya membandingkan harga pokok dengan harga eceran. Ini taksiran harga itu artinya eceran. Jadi ada dua data biasanya yang kita bandingkan. Yang pertama harga pokok, yang satu lagi adalah harga eceran. Nah, ini contohnya. Persediaan awal, harga pokoknya kalau pokok 2 juta, sedangkan ecerannya 3 juta. Pembelian pokoknya 10 juta, taksiran atau ecerannya 12 juta. Maka BTUD-nya ya persediaan ditambah pembelian. Ya. Kalau yang pokok 12, sedangkan yang eceran atau taksiran harga kasar 15 juta. Nah, hasil penjualan. Nah, penjualannya ada berapa? 11 juta. Berarti persediaan akhirnya kalau yang eceran itu didapat 15 juta dikurangi dengan 11 juta. Jadi kalau mencari nilai persediaan akhir di sini adalah persediaan barang untuk dijual atau BPUD, ini BPUD dikurangi dengan penjualan. Ketemu 4 juta. Nah, jadi ketemu ini harga persediaan akhirnya 4 juta. Ini contoh soalnya. Lalu berapa nilai persediaan akhir harga pokoknya? Oh, tadi yang kita ketemukan adalah harga eceran, ini persediaan akhirnya sudah ketemu. Lalu bagaimana ketika kita mencari persediaan akhir untuk harga pokoknya? Nah, data ini yang akan menjadi dasar bagi kita. Caranya, nah ini caranya. Yang pertama kita harus membandingkan rasionya terlebih dahulu. Ya, kita bandingkan rasionya. Rasio harganya ya, rasio harga pokok persediaan barang untuk dijual dan taksiran harga jual itu didapat dari mana? BTUD yang pokok dibagi dengan BTUD eceran. BTUD itu barang tersedia untuk dijual. Yang pokok dengan BTUD yang eceran kali 100%. Nah, kita lihat. BTUD-nya yang pokok 12 juta, yang eceran 15 juta. Kita masukkan. BTUD yang pokok 12 juta, yang eceran 15 juta. Kalikan 100%. Ketemu 80%. Nah, ini rasio. Langkah pertama kita mencari rasio. Rasio didapat dari BTUD pokok dibagi dengan BTUD eceran kali 100. Nanti kalau sudah ketemu, nah ini kita akan mengetahui nilai akhirnya. Berapa? Ya tinggal prosentase tadi, ya. Kita udah ketemu nih prosentasenya 80%, kita kalikan dengan nilai akhir periode dari eceran 4 juta. Nah, ini nilai akhir eceran 4 juta, kita kalikan dengan 80%. Ya, rasio ini. Jadi ketemu harga pokok barang akhir atau ini persediaan barang akhirnya adalah 3.200.000. Mudah kan? Jadi ini adalah nilai persediaan akhirnya. Nah, bagaimana kalau ditanya HPP-nya atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold? Ya tinggal dicari saja. Caranya bagaimana? Dengan cara ini rumusnya adalah ya BTUD ya dikurangi dengan nilai persediaan akhir.
Ini kan soalnya BTUD nih. Ini BTUD kurangi dengan nilai persediaan akhir. Maka ketemu APP-nya. APP-nya adalah 8 juta. Ya kan? Jadi ketika mencari harga pokok penjualan, ini didapat dari BTUD dikurangi dengan persediaan akhir. Ini yang pokok ya, karena yang kita cari adalah yang pokok. Jadi ketemu 12 juta dikurangi 3.200.000 adalah berapa kita hitung? Ya. Nah, jadi ini kalau kita mencari harga pokok penjualan. Sedangkan kalau yang diminta hanya sampai persediaan akhir, hanya sampai di sini prosentase dikalikan dengan nilai persediaan akhir yang eceran. Nanti akan ketemu persediaan akhir yang pokok. Di langkahnya yang pertama kita cari rasionya. Rasio didapat dari BTUD pokok dibagi dengan BTUD eceran kali 100%. Nah, ketemu persentase. Kalau sudah ketemu persentase, baru kita kalikan dengan nilai akhir persediaan yang eceran. Nah, ketemu ini nilai persediaan akhir dari yang pokok. Kalau mencari HPP ya tinggal ini BTUD dikurangi dengan HPP-nya. Akan ketemu berapa itu ya, 12 juta dikurangi 3.200.000. Berarti ketemu 8.800.000 ya. Ya, 8.800.000. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Inilah akhir dari semua metode di dalam penilaian persediaan secara fisik atau disebut dengan periodik. Kita akan jumpa lagi nanti di penilaian berikutnya, yaitu perpetual ya. Di fisik sudah selesai, ada metode FIFO, LIFO, terus kemudian rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, terus kemudian identifikasi khusus, ada apalagi persediaan dasar, terus kemudian eceran, dan taksiran laba kotor. Itu adalah macam-macam metode penilaian di dalam sistem fisik atau periodik. Oke, semoga bermanfaat, bisa dipahami ya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.